Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kependudukan, yakni berjudul tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Tanpa berlama-lama, di sini ada sedikit biodata tentang diri saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamelia, NPM saya 1124 B0120, S1 Kesehatan Masyarakat 24C. Di sini saya sekolah di Kesehatan Tinggi Indonesia Wira Utama atau STIKINDO. Nah, pada kesempatan kali ini, pada slide pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi, pada intinya, pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk tersebut pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Nah, teman-teman semua, yang sudah saya jelaskan itu adalah definisi dari apa itu kependudukan dan pembangunan keluarga. Pada slide berikutnya, di sini terdapat definisi dari kependudukan. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tidak asing dengan arti kependudukan, namun izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang kependudukan. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, ciri utama pertumbuhan, kualitas, persebaran, mobilitas, penyebaran, kondisi kesejahteraan yang menyangkut baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut. Jadi teman-teman, pada kependudukan di sini tidak luput dari yang artinya mulai dari struktur. Di sini kita akan mempelajari nih bagaimana struktur jumlah kependudukan gitu ya, berdasarkan jenis kelamin, umur, serta status, baik itu perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya yang dimana sudah saya simpan di dalam layar. Nah, di slide selanjutnya ada jenis faktor kependudukan. Nah, teman-teman semua perlu diketahui bahwasanya kependudukan itu tidak pernah lepas dari yang 3 hal ini. Pertama ada fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, teman-teman, fertilitas ini adalah kemampuan seseorang untuk memiliki anak. Nah, biasanya fertilitas itu diukur dari wanita yang melahirkan anak, baik itu wanita yang melahirkan anak dalam kondisi hidup ataupun wanita yang melahirkan anak dalam kondisi meninggal. Nah, selanjutnya ada mortalitas. Mortalitas adalah situasi yang menggambarkan angka kematian gitu. Jadi, di dalam mortalitas itu kita bisa menggambarkan angka kematian di dalam suatu populasi gitu ya. Jadi kita selalu mencatat atau melaporkan siapa saja yang meninggal dalam kelompok tersebut gitu ya. Terus ada migrasi, yakni perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, di dalam migrasi ini biasanya seseorang tidak hanya karena perpindahan wilayah saja, tetapi ada beberapa faktor yang memang disebabkan atau kita diharuskan untuk bermigrasi seperti pekerjaan. Tidak sedikitnya bahwasanya memang para pekerja itu bermigran gitu ya, dari tempat A ke tempat B gitu ya. Selain itu juga mungkin karena faktor seperti bencana alam yang memang mengharuskan kita untuk berpindah sementara gitu ya, untuk mencari perlindungan gitu, dan masih banyak lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya ini ada demografi. Nah, demografi ini kita tuh mempelajari nih bagaimana keadaan penduduk. Nah, di dalam keadaan penduduk ini terdapat jumlah, pertumbuhan, penyebaran, kepadatan, dan susunan penduduk. Jadi, kita akan mempelajari nih bagaimana keadaan penduduk di dalam suatu populasi. Lalu, yang kedua ada statistik vital penduduk, yakni jumlah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian gitu ya. Jadi, tetap memang harus ukur gitu ya. Lalu ada perpindahan penduduk, ini mencakup migrasi horizontal yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain, migrasi vertikal yakni perpindahan karir gitu ya. Lanjut.
Nah, teman-teman, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama ini ada angka kelahiran. Angka kelahiran itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada angka kelahiran kasar, ada angka kelahiran umum, serta ada angka kelahiran secara khusus gitu ya. Nah, di pertama kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang angka kelahiran kasar gitu ya, atau teman-teman gak asing gitu ya dengan kata angka kelahiran kasar. Nah, apa sih angka kelahiran kasar ini? Angka kelahiran kasar ini bisa disebut juga dengan true birth rate atau biasa disingkat sebagai CBR, yakni angka yang menunjukkan kebanyakan kelahiran pada tahun tertentu atau pada per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Nah, di sini saya menambahkan contoh agar teman-teman semua bisa lebih memahaminya. Nah, contohnya ini, jika suatu daerah memiliki CBR sebesar 11,8, maka artinya 11,8 kelahiran per 1000 penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu 1 tahun gitu ya teman-temannya. Jadi angka kelahiran ini adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk gitu ya. Lanjut, di sini saya akan memaparkan kembali tentang angka kelahiran umum. Ya, angka kelahiran umum atau biasa disebut juga dengan General Fertility Rate atau disingkat sebagai GVR, yakni angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1000 wanita pada usia reproduksi atau melahirkan, yang pada kelompok usia itu 15-49 tahun gitu ya. Nah, contohnya ini saya mengambil dari contoh, yakni jika suatu daerah memiliki GFR sebanyak 43,12, maka artinya 43,12 kelahiran per 1000 penduduk wanita usia 15-49 tahun di daerah tersebut dalam waktu 1 tahun ya. Nah, di dalam angka kelahiran umum ini yakni menunjukkan jumlah bayi yang lahir dalam setiap 1000 wanita gitu ya, usia reproduksi. Benar sekali, ini lebih berfokus kepada wanita dengan usia reproduksi saja gitu, atau melahirkan, yakni kelompok itu sekitar 15-49 tahunan gitu, masa-masa produktif ya teman-teman. Baik. Nah, selanjutnya di sini ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya, angka kelahiran khusus gitu ya. Nah, sementara itu angka kelahiran kasus ini tidak dapat dijelaskan secara spesifik dari sumber yang saya temukan gitu ya. Namun secara umum angka kelahiran khusus ini dapat merujuk pada tingkat kelahiran yang dihitung berdasarkan karakteristik tertentu gitu ya, seperti usia ibu, pendidikan, atau lokasi geografis gitu ya. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Nah, jika tadi ada angka kelahiran, sekarang ada angka kematian. Nah, angka kematian ini dibagi menjadi 2 bagian gitu ya, beda dengan faktor dari kelahiran tadi, itu ada 3 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang angka kematian ya gitu ya. Di pertama ini ada faktor pendorong kematian gitu ya. Di dalam faktor pendorong kematian itu kita harus mengetahui nih, faktor apa saja nih yang mendorong kematian seseorang itu. Seperti apakah seseorang tersebut memiliki riwayat penyakit, apakah seseorang tersebut mengalami kecelakaan, atau seseorang itu memiliki gangguan kesehatan gitu lah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, di samping faktor pendorong kematian tersebut, terdapat juga faktor penghambat kematiannya. Nah, faktor penghambatnya itu seperti adanya fasilitas kesehatan gitu ya. Kenapa ada faktor penghambatnya itu gitu ya? Karena gini, ketika seseorang mengalami sakit, tetapi karena adanya rumah sakit gitu, seseorang memang akan sedikit terhindar gitu ya dari kematian, yang dimana ketika seseorang sudah benar-benar merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup, tetapi karena keluarga masih merasa tidak ikhlas dengan kepergian si bapak tua ini,
dari pihak keluarga itu akan langsung otomatis memberikan jalan untuk pasien tersebut berobat ke pihak rumah sakit gitu ya, sehingga menyebabkan adanya faktor penghambat gitu ya kematian tersebut gitu, karena ketika seseorang sudah tidak kuat tetapi dikasih obat lagi untuk bertahan hidup gitu ya, nah itu menjadi salah satu faktor dari penghambat kematian gitu ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jika tadi itu ada angka kelahiran, ada angka kematian. Nah, sekarang ini telah sampai kita ke faktor-faktor yang mempengaruhinya, gitu ya. Di faktor migrasi gitu ya. Nah, di dalam faktor migrasi ini terdapat beberapa jenis kembali gitu ya. Ada transmisi, ada urbanisasi, ada emigrasi, ada imigrasi, dan remigrasi. Jadi kan saya menjelaskan satu persatu ya. Di yang pertama ini ada transmigrasi. Transmigrasi ini adalah perpindahan dari daerah padat penduduk ke daerah lain yang kurang penduduk. Lalu yang kedua ada urbanisasi. Nah, yang ketiga ini ada migrasi. Di dalam migrasi ini terdapat beberapa jenis ya. Pertama ada transmigrasi. Transmigrasi ini adalah perpindahan dari daerah padat ke daerah yang lebih kurang penduduk gitu ya. Contohnya ketika seseorang itu terpaksa bermigrasi karena memang di populasi atau di kumpulan suatu penduduk tersebut memang sudah penuh gitu, sehingga seseorang tuh mengharuskan untuk berpindah penduduk gitu, dari yang awalnya dari penduduk yang padat, seseorang itu bermigrasi lah ke tempat penduduk yang memang lebih kurang penduduk gitu ya, sehingga terjadinya keseimbangan antara penduduk gitu ya, tidak ada yang kelebihan ataupun tidak ada kekurangan. Nah, ini bisa melalui transmigrasi atau perpindahan dari daerah padat ke daerah yang lebih kurang penduduk. Lalu yang kedua ini ada urbanisasi. Urbanisasi itu adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Nah, di dalam urbanisasi itu biasa dilakukan oleh para pekerja yang memang ingin merubah nasibnya gitu ya. Ketika seseorang yang dari desa bermigrasi atau berurbanisasi gitu ya, lebih tepatnya berurbanisasi untuk merantau ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak gitu ya, karena karena orang-orang desa itu percaya bahwasanya ketika mereka ingin maju, mereka ingin untuk memperbaiki keadaan ekonominya, ya mereka harus merantau ke perkotaan, yang dimana perkotaan tersebut sudah menjadi negara yang maju gitu ya, atau kota maju gitu ya, sehingga memang banyak sekali lapangan pekerjaan yang memang bisa untuk kita lakukan gitu ya, dibanding dengan pedesaan yang hanya itu saja. Tetapi balik lagi, di dalam urbanisasi ini seseorang itu otomatis berbeda-beda pendapat ya. Ada yang memang berpendapat bahwasanya ketika ingin maju, mereka itu harus berani membuat keputusan untuk berpindah gitu dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, atau pergeseran populasi. Lalu yang ketiga ini ada migrasi. Migrasi ini adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk menetap secara permanen. Nah, dari migrasi ini contohnya itu ketika seseorang itu menikah dengan warga negara tersebut gitu. Contohnya ketika seorang WNA itu bekerja di Jepang, lalu seseorang tersebut menikahlah dengan warga negara asli Jepang, sehingga seseorang tersebut memutuskan untuk berpindah ke warga negaraan gitu, sehingga yang awalnya tadi warga negara Indonesia asli, tetapi perpindahan penduduk menjadi warga negara Jepang gitu ya. Begitupun sebaliknya, apabila warga negara asing itu pindah ke negara Indonesia. Oke, yang selanjutnya ini ada remigrasi. Remigrasi adalah kembalinya penduduk ke negara asal setelah sebelumnya bermigrasi. Contohnya tuh ketika seseorang di asli warga negara Indonesia gitu ya, memilih untuk bekerja di luar negeri. Nah, seseorang tersebut otomatis akan tinggal dulu beberapa saat di negara tersebut gitu, sampai memang kontrak pekerjaannya itu selesai. Tetapi ketika seseorang tersebut sudah habis masa kontraknya gitu, warga negara Indonesia tersebut harus kembali ke negara asalnya gitu ya. Lanjut. Nah, di sini
sudah dijelaskan ya, ada diagram kepadatan penduduk pada tahun 2017 sampai 2021. Nah, pada diagram di samping gitu ya, diketahui bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun itu meningkat terus-menerus sebagaimana jika dijabarkan di dalam diagram tersebut. Ya, pada tahun 2017 itu terdapat 261,35 jiwa gitu ya. Pada tahun 2018 itu terdapat 264,16 jiwa. Pada tahun 2019 terdapat 266,91 jiwa. Pada tahun 2020 terdapat 270,2 jiwa. Pada tahun 2021 atau terakhir ini terdapat 272,68 jiwa gitu ya. Apabila kita lihat memang grafik diagram di samping itu memang terus meningkat gitu ya, baik itu dari 2017 sampai 2021 gitu ya. Lanjut. Nah, upaya mengatasi kepadatan penduduk tersebut bisa dengan melakukan beberapa kegiatan gitu ya, atau beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu untuk mengatasi kepadatan penduduk tersebut gitu ya. Pertama ini kita bisa melakukan program keluarga berencana atau KB, yakni kita akan melakukan program di mana keluarga itu diberikan edukasi gitu ya, sebagaimana memang memberikan jarak gitu antara anak satu dengan anak yang lainnya, disesuaikan dengan faktor ekonomi juga, sehingga memang kebutuhan si anak tersebut bisa terpenuhi dengan baik gitu dengan ada programnya KB ini. Selain untuk menjarakkan usia gitu, dari program KB tersebut kita bisa menekankan angka kelahiran yang signifikan gitu ya. Gitu. Terus yang kedua ini ada menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi, di mana di dalam pelayanan kesehatan reproduksi ini baik itu pasangan suami istri atau wanita itu diberikan edukasi di mana mereka harus tahu nih tentang bagaimana kesehatan reproduksi tiap individu tersebut gitu, sehingga seseorang itu merasa lebih aware gitu kepada kesehatan reproduksinya gitu, bukan hanya sekedar kayak pengen mempunyai anak saja, tetapi mereka juga harus mengetahui gitu ya apa dampak dari apa yang mereka memang menjadi suatu keputusan gitu ya, karena mereka juga harus tahu bahwasanya apakah keputusan yang telah mereka ambil itu baik atau tidak gitu untuk kesehatan reproduksi dari individu tersebut. Lalu ada peningkatan akses terhadap pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini masih minim sekali akses terhadap pendidikannya gitu ya, yang dimana masih banyak masyarakat yang rendah sekali akan pendidikan gitu ya, terutama pendidikan tentang kesehatan reproduksinya. Nah, selain itu juga peningkatan akses terhadap pendidikan ini sangat membantu dari segi pengetahuan tiap individunya. Ketika seseorang berpendidikan gitu ya, mengetahui gitu ya apa yang harus mereka lakukan, mana yang baik atau yang buruk, mereka akan lebih berpikir kembali gitu apa yang mereka lakukan gitu ya. Apakah dari dampak dari mereka yang lakukan itu ada apakah dampak positif, apa dampak negatif gitu ya. Lalu yang keempat itu ada peningkatan kesempatan kerja gitu ya. Ketika seseorang memiliki masalah penduduk gitu ya, sehingga keseimbangan dari individunya tuh tidak memadai. Nah, disinilah peningkatan kesempatan kerja itu ditingkatkan gitu ya. Nah, jadi ada 4 ya tadi yang untuk mengatasi kepadatan penduduk. Yang pertama ini ada program keluarga berencana atau KB. Yang kedua ada penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi. Yang ketiga ada peningkatan akses terhadap pendidikan. Keempat ada peningkatan kesempatan kerja. Oke, lanjut ya. Di sini ada apa sih program KB tersebut gitu ya. Nah, program keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal yang telah saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, di sini kita
mengatur gitu ya kelahiran anak gitu, jarak dan usia ideal untuk melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pilar program KB mengenai peraturan kelahiran bertujuan menekan angka kelahiran sehingga menurunkan TFR, total fertility rate. Nah, benar sekali ya teman-teman, bahwasanya memang program KB ini selain untuk mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, nah di sini juga mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Benar bahwasanya KB ini untuk salah satunya untuk mengatur ya apakah setiap anak itu sudah mendapatkan haknya masing-masing gitu. Hak untuk makan makanan bergizi, hak untuk bersekolah, dan hak-hak lainnya gitu. Sehingga dengan adanya program ini, kita lebih bisa berfokus gitu ya ketika dengan adanya program ini, selain untuk menekan angka kelahiran, kita itu harus memastikan bahwa satu anak itu mendapatkan haknya secara utuh gitu ya. Jangan sampai ketika anak masih 1 tahun tetapi dari orang tua tersebut sudah memiliki anak lagi, otomatis kasih sayang yang mereka berikan itu akan terbelah menjadi 2 gitu. Sehingga anak pertama yang harusnya masih mendapatkan haknya sebagai anak untuk mendapatkan kasih sayang, sehingga harus dibagi 2 gitu ya. Tadi itu adalah apa itu yang dimaksud dengan program KB. Lalu di sini ada tujuan dari program KB tersebut ya. Yang pertama ini adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak gitu ya. Yang kedua ini mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalinya penduduk. Lalu yang ketiga ada membentuk keluarga kecil sederhana sesuai dengan kondisi ekonomi sebuah keluarga. Jadi disesuaikan antara keluarga dan kemampuan kondisi ekonomis dari keluarga itu sendiri. Lalu yang keempat ini ada meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi, mencanangkan keluarga kecil dengan hanya 2 anak gitu ya. Nah, benar, masih minim sekali bahwasanya masyarakat itu menggunakan alat kontrasepsi gitu ya. Padahal memang alat kontrasepsi tersebut itu sangat baik untuk digunakan, setidaknya bisa mencegah dari kehamilan gitu, kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya, dan mencanangkan keluarga kecil dengan hanya 2 anak. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah mencegah pernikahan di usia dini. Yang keenam adalah menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, serta ada menekan jumlah penduduk dan penyeimbang jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Lalu, di sini ada manfaat dari KB. Yang pertama ada menurunkan angka kematian maternal serta peningkatan IPM. Yang kedua adalah menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga mencegah penularan penyakit berbahaya, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menentukan kualitas dari sebuah keluarga itu sendiri. Lalu, yang selanjutnya adalah jenis-jenis KB. Jenis-jenis KB banyak sekali macamnya, antara lain ada pil, yakni pil kombinasi atau mini pil. Lalu ada jenis KB suntik, yaitu suntik 1 bulan atau suntik 3 bulan. Ada IUD atau intrauterine device atau alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim. Ada MOW atau metode operasi wanita, yaitu pemotongan pengikatan saluran telur pada tuba Fallopi. Lalu ada MOP atau metode operasi pria yang pengikatan pemotongan kepada saluran sperma agar sperma tidak bisa masuki rahim. Nah, di sini ada sasaran. Yang pertama ini adalah orang yang menderita penyakit akut atau menanun, di mana dengan sasaran ini seorang penderita penyakit akut itu sehingga bisa meminimalisir terjadinya penularan terhadap si bayi atau anak gitu ya. Yang kedua ada berusia 20 tahun atau 30 tahun. Di sini usia-usia produktif ya untuk bereproduksi. Yang ketiga adalah mempunyai 3 orang anak gitu ya. Orang yang memiliki 3 anak itu harus diberikan edukasi tentang bagaimana manfaat dari KB tersebut gitu ya, atau pemakaian alat kontrasepsi, sehingga kita bisa mencanangkan antara jarak anak dan angka kelahiran anak gitu ya. Yang keempat ini mempunyai riwayat persalinan yang kurang baik. Lalu yang terakhir adalah telah mengalami keguguran berkali-kali sehingga beresiko sekali kepada ibu.
Nah, di sini ada ruang lingkup. Yang pertama ini ada komunikasi informasi edukasi gitu ya. Dimana kita tuh harus menyampaikan informasi mengenai edukasi tentang program keluarga berencana di Indonesia gitu ya. Yang kedua, kita melakukan konseling. Yang ketiga, kita melakukan pelayanan kontrasepsi gitu ya. Yang keempat, kita melakukan pendidikan seks sejak dini gitu ya, agar masyarakat atau remaja menjadi lebih tahu dan aware terhadap kesehatan reproduksinya gitu ya, terhadap pendidikan seksnya gitu, apa yang saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan gitu ya. Semisal pun memang hal tersebut memang tidak luput gitu ya dari perilaku dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Tetapi dengan adanya pendidikan seks, setidaknya masyarakat itu menjadi tahu gitu ya sejak dini gitu ya tentang apa itu seks dan lain sebagainya. Lalu ada konsultasi perkawinan dan perkawinan gitu ya, dimana calon pengantin itu harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter khusus gitu ya, agar mereka bisa mengecek terlebih dahulu bagaimana kondisi reproduksinya atau perencanaan yang akan dilakukan setelah menikah. Seperti itu. Lalu kita akan melakukan strategi pendekatan. Nah, di sini terdapat strategi pendekatan, pendekatan koordinasi aktif ya. Jadi mengkoordinasi sebagai pelaksanaan program KB dengan membangun keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan sinergi dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar gitu ya. Pendekatan integratif memadukan pelaksanaan kegiatan pendekatan integratif membangun agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat menguntungkan dan memberi manfaat pada semua pihak. Pendekatan kualitatif meningkatkan kualitas pelayanan baik dari strategi pemberian pelayanan dan penerima pelayanan sesuai dengan situasi kondisi gitu ya. Pendekatan kemandirian ini memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya. Ya, teman-teman, berikut yang tadi gitu ya, itu sudah masuk ke dalam strategi pendekatan, ya ini ada pendekatan koordinasi aktif dan pendekatan integratif gitu ya. Lanjut, di sini terakhir teman-teman ya ada kesimpulan, yakni kependudukan adalah studi tentang jumlah, struktur, dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk antara lain fertilitas atau angka kelahiran, mortalitas adalah angka kematian, migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu penduduk ke penduduk lain. Hubungan antara kependudukan dan program keluarga berencana ini sangat erat. Program KB bertujuan untuk membangun pasangan suami istri dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak yang diinginkan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan struktur penduduk di Indonesia gitu ya. Mungkin teman-teman cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi apa yang telah saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat kepada teman-teman semua dan menambah wawasan teman-teman tentang penduduk dan tentang program keluarga berencana di Indonesia gitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang telah saya sampaikan. Mungkin cukup sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.